al-fawaidul arba'ah. Bismillah. Ikhwan wa akhwat, kita lanjutkan pelajaran kita pada sesi kedua ini dengan kitab Al-Qawaidul Arba'ah pada Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada ucapan beliau yang berikutnya. Syekh mulai mengarah kepada isi kitab ya. Beliau masih berancang-ancang untuk masuk di isi kitab. Belum sampai di isi kitab pembahasan itu. Masih mukaddimah Syekh. Nah, kata beliau, rahimana wa rahimahullah, fa'idha arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'alam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Beliau mulai mengarah kepada isi kitab. Kata beliau, apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah Ta'ala menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah olehmu, camkanlah olehmu, anna al-ibadata la tusamma ibadatan, bahwa ibadah itu tidak dinamakan ibadah. Ibadah itu tidak dinamakan ibadah illa ma'a tauhid, kecuali disertai dengan tauhid. Jadi kalau dari awal di mukaddimah itu Syekh telah menyetir ayat yang dalam surat Ad-Dariyat yang menunjukkan dan menerangkan kepada kita bahwa hikmah dari Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita sudah paham itu, ya, kita sudah mengerti bahwa kita ini dijadikan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Maka kita harus tahu benar bahwa ibadah itu tidak dinamakan ibadah. Jadi ibadah itu tidak teranggap dalam pandangan syariat, walaupun seseorang yang melakukan ibadah, tapi ibadah yang dia lakukan itu tidak ternilai sebagai suatu bentuk ibadah di sisi Allah illa ma'a tauhid, kecuali jika ibadah itu disertai dengan tauhid. Artinya apa? Artinya orang yang beribadah tanpa tauhid, dia masih bergelimpangan dengan kesyirikan, maka tidak ada faedah ibadahnya. Tidak ada faedah ibadahnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau syirik, maka gugurlah semua amalan-amalan. Jadi ibadah ini tidak teranggap. Ibadah yang seseorang dia melakukan ibadah tapi dia melakukan kesyirikan kepada Allah, maka ibadahnya itu tidak teranggap, gugur. Maka ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali disertai. Apabila disertai dengan tauhid. Lalu beliau beri contoh. Syekh mulai memberikan contoh kepada kita. Kata beliau apa? Kama anna salata la tusamma salatan. Sebagaimana salat tidak dinamakan salat. Sebagaimana salat tidak dinamakan salat.
Yani sholat itu tidak teranggap dalam pandangan syariat. Walaupun seorang dia lakukan sholat, lakukan, ya, satu hari 5 kali dia sholat barangkali, dan sholatnya itu tidak dinamakan sholat, ini tidak teranggap dalam pandangan syariat, illa ma'at taharah, kecuali jika sholatnya itu dibarengi dengan adanya taharah. Dia bersuci dulu. Coba untuk sholat tanpa bersuci. Ya. Walaupun sholat tahajud tambah witir 11 rakaat, tapi tanpa bersuci, kira-kira dalam pandangan syariat dianggap sholat atau tidak? Tidak. Ya. Nah, Syekh memberikan sebuah analogi bahwa anna sholata la tusamma sholatan, sholat itu tidak dinamakan sholat illa ma'at taharah, kecuali jika disertai dengan taharah. Nah, begitulah ibadah. Ibadah tidak dinamakan ibadah kalau kecuali disertai dengan syirik. Kenapa ya, Pak? Ya karena singkat saja. Pembahasannya singkat. Kata beliau ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَاثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ. Kata beliau, maka apabila syirik itu masuk dalam ibadah seseorang, fasadah, maka syirik itu dia merusak ibadah tersebut. Dia merusak ibadah orang itu. Seorang dia beribadah tapi dia syirik, boleh ibadahnya teranggap. Ya. Tetapi karena dia syirik, maka fasadat, syirik merusak ibadah tersebut. Ibadahnya itu rusak. Ibadahnya rusak karena adanya kesyirikan. Kal hadasi idza dakhala fi taharah. Sebagaimana hadas kalau masuk dalam taharah. Masuk bersuci. Wudu. Lalu tiba-tiba ada hadas. Buang angin. Kira-kira taharahnya rusak apa tidak? Rusak ya? Batal taharah. Harus berwudu ulang. Ya. Begitulah ibadah. Jadi ibadah masuk dalam ibadah ini syirik atau bercampur dengan kesyirikan, maka rusak ibadah orang tersebut. Nah, baik. Nah, demikian. Ikhwan fillah, azza Allah wa iyyakum. Maka dalam ucapan Syekh ini ada beberapa hal yang kita jelaskan. Yang pertama, Syekh rahimahullah mengisyaratkan kepada kita supaya kembali mengingat firman Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan makhluk dari golongan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di sini ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, yang kedua, Syekh rahimahullah memberikan isyarat kepada kita bahwa di antara syarat diterimanya sebuah ibadah itu adalah ikhlas. Sehingga setiap amal perbuatan itu sangat bergantung pada niat seseorang. Jadi keikhlasannya. Nah, keikhlasan ini berkaitan dengan kesyirikan. Sebagaimana datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Umar bin Khattab yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Yaitu innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyah
Sesungguhnya amal-amal perbuatan manusia itu tergantung dari niatnya, tergantung dari niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan dalam dia beramal itu, beribadah itu. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang berhijrah dari suatu negeri ke negeri lain semata-mata untuk Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Wa fi lafdhin aw imra'atin yatazawwajuha. Atau dan barang siapa yang berhijrah dari suatu negeri ke negeri yang lain itu untuk menikahi seorang perempuan, untuk mendapatkan dunia dan untuk menikahi seorang perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu akan sampai kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Jadi ini sangat bergantung dari niat. Sangat bergantung dari niat. Maka salah satu syarat diterimanya amal manusia adalah ikhlas. Keikhlasan berkaitan dengan lurusnya niat seseorang. Lurusnya niat seseorang. Perhatikan ya ikhwan, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW memberikan contoh yang paling gamblang bagi kita, yaitu berhijrah saja. Berhijrah. Seorang yang dia berpindah dari suatu negeri ke negeri lain, kalau semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah dan Rasul, maka dia akan sampai pada apa yang dia lihat. Tapi kalau dia berpindah itu ternyata walaupun amalan yang dia lakukan itu amal ibadah, hijrah itu ibadah. Ya. Dia berhijrah itu ibadah. Tapi kalau untuk mendapatkan dunia, dia berpindah dari suatu negeri ke negeri lain karena semata-mata memang karena perdagangan di negeri yang lain yang dia tuju itu lebih lancar, keuntungan lebih besar, atau faedahnya lebih banyak, atau karena memang ada wanita yang dia tuju di sana untuk mau dia nikahi, maka kata Rasulullah SAW, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dia akan sampai pada niat. Dia akan apa? Sampai pada niat. Maka di sini keikhlasan, niat sangat penting sekali. Nah, baik. Maka ya Allah, semua ibadah kalau ternodai dengan kesyirikan, dan ibadah yang mestinya mendapatkan pahala di sisi Allah itu kalau dia lakukan untuk mendapatkan dunia itu terhitung kesyirikan. Ibadah untuk mendapatkan dunia itu terhitung kesyirikan. Terhitung apa? Kesyirikan. Kenapa? Karena anggap saja dia ingin mendapatkan sesuatu balasan dari dunia. Karena semata-mata orang beribadah itu harus mendapatkan balasan dari Allah. Semata-mata harus mengharapkan balasan dari Allah. Jadi kalau dia beribadah untuk mendapatkan dunia sebagai harga atas ibadahnya, maka itu syirik. Begitu kan? Syirik. Nah, dari itu kata Utsaimin bin Iyad, tarkul amal li ajli an-nas wa huwa ar-riya. Syirik. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Tapi kalau beramal karena manusia itu syirik. Itu apa? Syirik. Nah. Baik. Wallahu a'lam. Masya Allah ya. Memperhatikan baik-baik. Amalan manusia kalau ternodai dengan kesyirikan, keikhlasannya ini ternodai, maka sia-sialah amal ibadah yang dia lakukan. Bagaikan debu yang berterbangan. Yang didapatkan hanya capek saja. Karena tidak memenuhi salah satu syarat utama diterimanya amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Kata Allah, di antara manusia man yattakhidhu min dunillahi andada. Ada orang-orang yang beribadah kepada tandingan-tandingan selain Allah. Di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada tandingan-tandingan selain Allah Azza wa Jalla. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesembahan-sesembahan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Amin. Ada orang yang mencintai adat istiadatnya sebagaimana dia mencintai syariat Allah. Ada orang yang mencintai praktik-praktik kesyirikan itu dengan kecintaan yang sangat sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Bahkan dia tidak mau enggak, bahkan dia bisa memusuhi orang yang merubahnya. Sebagaimana dia memusuhi orang karena orang tersebut memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Dan mereka sangat cinta kepada Allah. Sangat cinta kepada Allah. Jadi apapun kalau bertabrakan dengan keinginan Allah, mereka tinggalkan. Karena memang yang mereka cintai adalah Allah dan mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang beribadah kepada tandingan-tandingan selain daripada Allah, yang mana mereka sangat mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Tetapi orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Mereka sangat cinta kepada Allah. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul 'adzab. Salah ya? Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim, kesyirikan. Di sini Allah namakan mereka zalim. Ini walau yara alladhina zalamu. Dan kalau orang-orang yang berbuat zalim itu melihat. Kenapa Allah namakan mereka zalim di sini? Maka kita katakan kezaliman yang dimaksudkan di sini kesyirikan. Kenapa? Karena sebelum ayat ini Allah bicara tentang orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan sebagai sesembahan selain daripada Allah. Nah, ketika Allah namakan mereka dengan kezaliman orang zalim, itu berarti kezaliman apa? Jenis apa yang dimaksudkan di sini? Yaitu jenis mempersekutukan Allah di sini. Ya. Nah, maka kezaliman di sini adalah kesyirikan. Maka kalau orang-orang yang berbuat kesyirikan itu mereka melihat. Mereka apa? Melihat. إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. Ketika mereka melihat azab, siksaan Allah pada hari kiamat, annal quwwata lillahi jami'an. Bahwa kekuatan itu semuanya kepunyaan Allah. Wa anna Allah syadidul 'adzab. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala siksanya amat berat. Siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala amat berat. Niscaya apa yang terjadi? Mereka akan menyesal kepada Allah. Mereka akan menyesal. Kalaulah orang-orang yang berbuat kesyirikan ini mereka melihat azab Allah ketika di hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya mereka akan menyesal. Menyesalnya kenapa? Ya karena di dunia mereka telah mengambil tandingan-tandingan selain bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka sangat mencintai tandingan-tandingan tersebut ke hubbillah. Bagaimana mereka
mencintai Allah Azza wa Jalla. Dengan atas nama apapun. Atas nama apapun. Atas nama tradisi, atas nama adat, atas nama macam-macam. Mereka mencintainya layaknya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat 23, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Dan kami akan perlihatkan amal yang mereka kerjakan. Kami akan perlihatkan amal yang mereka kerjakan. Lalu apa? Faja'alnahu. Lalu kami menjadikan amal-amal tersebut haba'an mansura. Bagaikan debu yang berterbangan. Bagaikan debu yang berterbangan. Maksudnya apa? Ya sia-sia. Amalan itu tidak ada faedah. Amalan itu tidak ada faedah. Kenapa? Karena masuk di dalamnya kesyirikan. Amalan yang ada padanya kesyirikan atau amalan seseorang beribadah kepada Allah, di samping orang ini berbuat syirik kepada Allah, maka ibadah-ibadahnya itu tidak berfaedah di sisi Allah. Gugur. Karena kesyirikan menggugurkan amalan-amalan. Sebagaimana hadas menggugurkan taharah. Sebagaimana hadas menggugurkan taharah. Dalam perkara hadas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas hatta yatawadda, sampai dia bersuci. Sampai dia bersuci. Nah, mana ya kawan? Maka dari sini kita katakan bahwa perkara tauhid adalah perkara yang harus ada pada ibadah. Perkara yang harus ada pada ibadah seseorang. Nah, kalau begitu tidak bicara tentang tauhid. Maka tauhid itu apa? Tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Maknanya menjadikan sesuatu itu tunggal, satu saja. Maka yang dimaksudkan di sini tauhidullah, menjadikan Allah itu satu saja, esa. Allah itu adalah esa. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan Allah sebagai rububiyah Allah, maha perkasaan Allah dalam rububiyah Allah, maka Allah katakan, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai sekalian manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian sendiri. Allah perintahkan manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan salah satu sebab yang logis bagi manusia, yaitu apa? Karena alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi kalau Allah memang Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, maka itu berarti Allah yang maha kuasa dalam penciptaannya ini, maka sangat layak dan sangat pantas peribadatan itu diberikan kepada Allah. Kalau sangat aneh kalau Allah yang menciptakan kalian, kemudian kalian menyembah kepada yang lain, sangat aneh. Sangat aneh. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla menunjukkan kepada kita di sini kemahaperkasaan Allah dalam rububiyah Allah yang mengharuskan uluhiyah Allah. Artinya Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, maka harus bagi kalian untuk mewujudkan uluhiyahnya Allah, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang mematikan kalian, Allah yang menghidupkan kalian, Allah yang menyembuhkan kalian apabila kalian sakit, Allah yang memberikan rizki kepada kalian, memberi makan kepada kalian tatkala kalian lapar. Lalu masa iya kalian minta kepada yang lain, berdoa kepada yang lain, minta kesembuhan kepada berhala, minta keselamatan kepada berhala,
minta makanan, dan seterusnya kepada berhala. Berhala dalam banyak bentuk ya. Berhala itu bukan hanya patung. Bisa pohon, bisa batu, bisa hewan barangkali dan seterusnya. Ya. Nah, atau makhluk-makhluk yang dianggap makhluk-makhluk gaib. Para jin. Para jin. Masa iya Allah yang menghidupkan kalian, lalu kalian minta pertolongan kepada para jin. Masa iya Allah yang mematikan kalian, lalu kalian memohon keselamatan kepada para jin. Emang bisa apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum." Wahai sekalian manusia, Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Allah panggil seluruh manusia, bukan orang-orang beriman saja, bukan. Tapi seluruh manusia. Yaitu ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Rabb kalian itu adalah Rabb yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Dengan menyembahnya itu agar kalian bertakwa kepada Allah. Kalian bertakwa. Maka Masya Allah ya. Ada manusia yang dia hanya tahu bahwa dia punya Allah, punya Tuhan. Dan kadang-kadang dia tahu bahwa Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menghidupkan dia, Allah yang mematikan dia. Tapi dia cari perlindungan kepada yang lain. Cari pertolongan kepada yang lain. Meminta kepada yang lain. Maka sungguh dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Seolah-olah ada orang lain yang turun campur tangan, berserikat dengan Allah dalam urusan yang dia minta. Seolah-olah ada makhluk lain yang bisa menghidupkan di samping Allah yang menghidupkan. Ada makhluk lain yang bisa mematikan di samping Allah yang mematikan. Ada makhluk lain yang memberikan rizki di samping Allah yang memberikan rizki. Lalu apa bedanya dia dengan orang musyrik? Apa bedanya dia dengan orang musyrik? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Dan Rabbu Allah telah memerintahkan kepada kalian, kepadamu, alla ta'budu, agar janganlah kalian menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepada-Nya. Wa bil walidayni ihsana. Kenapa? Berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa. Perhatikan di sini ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia, memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk agar jangan bersembah, jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Artinya jangan memberi peribadatan kecuali kepada Allah saja. Ibadah. Jangan memberikan ibadah dengan segala jenisnya kecuali kepada Allah. Peruntukan ibadah itu semata-mata kepada Allah saja. Nah, ibadah itu apa? Nah, ibadah itu kan bukan sholat saja ya. Bukan puasa saja. Bukan baca Al-Quran saja. Bukan zakat saja. Atau haji saja. Bukan. Bukan itu saja ya. Jadi segala macam jenis ibadah itu jangan diberikan kecuali hanya kepada Allah saja. Kecuali hanya kepada Allah. Nah, nanti dalam satu kitab di atas daripada kitab ini, namanya Salasatul Usul, di sana disebutkan ada jenis-jenis ibadah. Secara rinci lagi. Jenis-jenis ibadah. Lalu ada kitab di atas kitab Salasatul Usul, itu namanya Kasyfus Syubhat. Menyingkap kebingungan orang-orang yang terkait dengan tauhid uluhiyah. Nah, mudah-mudahan kita bisa lewati silsilahnya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Dan sembahlah kalian kepada Allah saja, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Allah ya.
adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Dengan kezaliman. Maka mereka itu orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Perhatikan di sini ya Tuhan. Perhatikan di sini bahwa ayat yang mulia ini ketika turun, para sahabat pun mulai merasa ketakutan. Rasa ketakutan. Ketakutannya itu ketika Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Sahabat takut di sini. Sahabat bilang, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak menzalimi dirinya di antara kami?" Kezaliman itu kan banyak ya. Ada barangkali dia menyakiti orang lain, barangkali dia merampas hak orang lain, barangkali ini semua termasuk kalau kezaliman. Untuk menyakiti orang lain, terus maka mereka takut. Karena kata Allah di sini, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Maka sahabat bilang, kalau berarti kita zalim, ada di antara kita misalnya terjatuh dalam kezaliman, itu berarti dia telah mencampurkan imannya dengan kezaliman. Berarti dia tidak lagi mendapatkan keamanan dan tidak lagi mendapatkan apa? Petunjuk. Maka sahabat ini ketakutan di sini. Mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait hal tersebut. Maka apa kata Rasulullah? Yang dimaksudkan dengan kezaliman dalam ayat ini adalah syirik. Adalah apa? Syirik. Tidakkah? Ya, kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ketika Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Maka dari sinilah yang dimaksudkan dengan kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan apa? Petunjuk. Maka di sini ada faedah ya. Faedah bahwa ayat yang mulia ini memberikan pelajaran, penegasan kepada kita bahwa orang yang bertauhid atau ahli tauhid, muwahhid, orang yang muwahhid itu dia mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah dari Allah. Mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak mendapatkan jaminan keamanan dan tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita katakan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah syarat yang pertama atau salah satu syarat dari syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas dalam beramal, tidak syirik dalam beribadah. Nah, karena memang kitab ini adalah kitab yang berkaitan dengan tauhid, maka Syekh menyebutkan syarat yang terkait dengan tauhid saja, yaitu ikhlas, yaitu tidak syirik. Maka dari itu kita tambahkan satu syarat. Kita tambahkan satu syarat, yaitu syarat mutaba'ah, syarat dalam persoalan fikih, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita katakan syarat diterimanya sebuah ibadah ada dua, yaitu ikhlas dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kita sudah sering nukilkan ya perkataan Imam Malik rahimahullah bahwasanya ya sunnah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kasafinati Nuh, seperti bahterahnya kapalnya Nabi Allah Nuh Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Tidak rasyida, kalau dia naik di atas kapal tersebut, dia selamat. Dia takhallafa anha, kalau dia tertinggal darinya, maka gharqa, dia tenggelam. Ada sunnah Rasulullah itu ibarat kapal Nabi Allah Nuh. Siapa yang berada di atas sunnah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah, maka najis, dia selamat. Ya,
Islam. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka gharq, dia tenggelam. Ya, tenggelam. Nah, dan ayat-ayat dalam mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini banyak sekali. Banyak sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. "Wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diberikan oleh Rasul maka terimalah, dan apa-apa yang dilarang oleh beliau maka tinggalkannya. Ini juga ayat menunjukkan kepada kita tentang apa? Kewajiban mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertinggal dari mengikuti Rasulullah, gharq, tenggelam. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang mendurhakai Rasul, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, setelah jelas baginya kebenaran, petunjuk. Siapa yang mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, lalu dia mengikuti jalan selain daripada jalan orang-orang yang beriman. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka kami akan biarkan dia dikuasai terhadap kesesatannya itu. Jadi leluasa. Kami akan biarkan dia leluasa terhadap kesesatan. Nah, kesesatan itu menguasai dia. Dan dia rasa enak, lezat di dalamnya. Maka salah satu hukuman bagi orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, yang terjatuh dalam kesesatan, itu dia merasa enak dalam kesesatan. Salah satu ukubah. Kenapa? Karena kalau dia merasa tidak nyaman, dia pasti meninggalkan penyimpangan itu. Tapi Allah hukum dia dengan memberikan kepada dia kelezatan dalam penyimpangannya, supaya dia tetap dalam penyimpangannya tersebut. Dan apa? Wa nuslihi jahannam. Kami akan masukkan dia ke dalam jahanam. Jadi dua hukuman bagi orang. Orang yang mendurhakai Rasul, yakni menyelisihi petunjuk Rasulullah, mengikuti jalan selain dari jalan para sahabat, maka dia diberikan dua hukuman oleh Allah. Hukuman yang pertama di dunia dan hukuman yang kedua di akhirat. Hukuman di dunia, dia akan lezat, nikmat, leluasa dalam penyimpangan. Semakin menyimpang, semakin enak, semakin rasa khusyuk. Ya, walaupun khusyuknya dibuat-buat. Ya, tapi dia semakin serius, semakin serius. Nah, maka Masya Allah ya, suatu ketika ya kawan, dalam bab fikih sebenarnya. Tapi ini bagian daripada tertimpa orang yang tertimpa dengan adab Allah ini, nuwallihi ma tawalla. Tapi biar dia leluasa dalam penyimpangan. Yaitu suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melihat seorang laki-laki sholat khusyuk sekali. Ini kepalanya bengkok, khusyuk kepala dia. Apa kata Umar? Itu siapa? Kata orang, oh itu ahli ibadah ya Umar. Kata Umar radhiyallahu ta'ala, pemilih leher bengkok. Khusyuk itu bukan di leher. Kata Umar bin Khattab, khusyuk itu bukan di leher. Memang khusyuk, ngapain khusyuk pakai lehernya harus bengkok? Kan khusyuk bisa leher lurus juga bisa khusyuk, ya. Tapi memang itulah cara manusia ya. Ini menyimpang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah menampakkan kehusyuan sambil bengkok lehernya, tidak pernah. Ya. Nah, begitu pula ya, Pak. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha pernah melihat segerombolan laki-laki mereka berjalan di jalan. Jalannya pelan, khusyuk sekali. Dan seolah-olah mereka ini memang orang-orang ahli ibadah dan seterusnya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada orang-orang, siapa mereka itu? Kata orang-orang, oh itu para ahli ibadah ya Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling ahli dalam beribadah, orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, tapi jalan Rasulullah benar. Tidak, jalan Rasulullah apa? Benar.
Nah, maka di sini apa? Ya memang orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah itu, dia dibuat rasa leluasa dalam apa? Penyelisihannya itu, dalam penyimpangannya itu dia leluasa, nikmat, enak di situ. Ya. Nah, Masya Allah ya. Para ulama katakan tidaklah seorang yang menyimpang dari petunjuk Rasulullah semakin gigih dalam beribadah, melainkan dia akan semakin jauh dari Allah. Melainkan dia akan semakin jauh dari Allah. Maka jangan heran kalau orang semakin aneh, dia bisa terbang. Karena memang dia semakin jauh dari Allah. Ya, bisa jalan di atas air dan seterusnya. Karena dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia zikir sampai dia terbang, misalnya. Dia sholat tidak berhenti sampai dia jalan di atas air. Ya, memang itu bukan karena dia semakin bertakwa, semakin jauh dari Allah. Makanya iblis masuk bersama dengannya. Syaitan, jin masuk untuk menipu dia. Nah, karena dia apa? Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 56, "Qala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini surat An-Nisa. Di sini Allah menafikan keimanan dari orang-orang yang tidak menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Yakni yang dia tidak beragama menurut keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah nafikan keimanan dari mereka. Maka harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Rasulullah itu dengan cara apa? Cara mengikuti sunnah beliau. Sunnah beliau itu di mana? Yang termuat dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis-hadis itu ya harus hadis yang sahih. Karena hadis yang dhaif itu bukan dari Rasulullah, bukan dari Rasulullah. Maka orang yang beribadah kepada Allah dengan hadis yang dhaif, maka dia menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis yang dhaif bukan dari Rasulullah, bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maksudnya apa? Walaupun sedikit yang engkau beramal dengannya, asal benar-benar itu dariku, itu yang lebih afdal. Ya? Ketimbang apa? Engkau melakukan yang banyak tetapi bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu maksud mengatakan al-iqtisadu fi sunnati khairun min ijtihadi fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah lebih baik. Sederhana dalam sunnah lebih baik daripada berlebih-lebihan dalam kebid'ahan. Orang beribadah sedikit tapi sesuai dengan sunnah jauh lebih baik daripada orang beribadah banyak tetapi di luar petunjuk Rasulullah. Di luar petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menafikan keimanan dari mereka. Dan setiap orang yang merasa keberatan terhadap setiap keputusan Rasulullah, maka dia dianggap tidak beriman. Dia dianggap tidak beriman. Maka tidak beriman ini bisa nafiyul mawjud atau nafiyul kamal. Tidak beriman artinya murtad, atau bisa tidak beriman, dia beriman tapi tidak sempurna. Ya. Nah, tergantung keadaannya. Kalau dia menolak, ya, dan dia menganggap bahwa hukum Rasulullah ini tidak sesuai dengan zaman, dia meyakininya, maka dia murtad. Dia murtad. Tapi kalau dia tidak beramal dengannya, tidak menerimanya karena memang dia ingin zalim terhadap orang lain, tapi dia tetap meyakini kebenaran hukum Rasulullah, kebenaran petunjuk Rasulullah, tapi karena memang dia zalim, ya maka dia apa? Tidak sempurna keimanannya. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah jika kalian mencintai Allah,
maka ikutilah aku. Ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, di sini juga sudah kita jelaskan ya di pelajaran tafsir faedah-faedah keuntungan dari mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini salah satunya adalah bahwa bukti cinta manusia kepada Allah adalah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah. Akan mengikuti petunjuk Rasulullah itu adalah kewajiban. Kewajiban mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Perhatikan ya. Jadi orang yang menyelisih perintah Rasul itu mereka takut ditimpa kepada mereka cobaan, fitnah, dan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu wajib. Wajib. Kalau dia menyelisihinya, maka dia diancam oleh Allah dengan dua ancaman. Diberikan cobaan di dunia, azab, atau di akhirat diberikan azab yang pedih. Maka mengikuti sunnah Rasulullah wajib. Wajib. Maka sunnah apa yang dimaksudkan di sini adalah sunnah qauliyah. Sunnah apa? Qauliyah. Karena al-asal, hukum asal di dalam qauliyah yang diperintah, maka itu wajib hukumnya. Wajib. Tetapi kalau sunnah fi'liyah atau sunnah takririyah, maka dia perbuatan Nabi atau pembenaran Nabi, maka dia punya hukum asal yang berbeda-beda. Tapi sunnah Rasulullah yang dimaksudkan di sini secara rinci adalah sunnah-sunnah yang datang dalam perintah Rasulullah, dalam qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang derajat perintahnya itu wajib. Ya, kecuali ada nas-nas yang memalingkan dia dari hukum asal kewajibannya. Nah, begitu pula larangan-larangan. Ya, atau hukum asalnya adalah haram, kecuali ada nas-nas yang memalingkan dia dari keharaman dan dari makruh. Ya. Nah, di sini sunnah dalam sunnah qauliyah ini asalnya wajib untuk diikuti. Karena asal dalam perintah itu wajib untuk diikuti, asal dalam larangan wajib untuk ditinggalkan. Nah, maka orang yang menyelisihinya diancam oleh Allah dengan dua ancaman ini. Diancam dengan dua ancaman ini. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah itu telah dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan, maka ambillah teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah teladan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berteladan kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga menunjukkan kepada kita tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya yang mulia, yaitu surat Yusuf ayat 108. Surat Yusuf ayat 108. "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah ini adalah jalanku. Ya. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah jalanku yang lurus. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Maha suci Allah, dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Bukan termasuk orang-orang musyrik. Di sini Allah qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ini adalah jalanku yang lurus, aku menyeru kepada Allah dan orang-orang yang mengikutiku dengan di atas basirah. Basirah itu ilmu. Mengajak di atas ilmu. Maka mengajak orang lain untuk Allah itu harus di atas ilmu. Karena Allah mengatakan di sini, "Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah ala basirah, di atas basirah. Di atas ilmu. Jadi mengajak orang itu harus di atas ilmu.
Yang namanya ilmu itu apa? Namanya ilmu itu qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Yang namanya ilmu itu adalah firman Allah, hadis Rasulullah, dan ucapan-ucapan para sahabat. Nah, kalau dia katakan bahwa ini ilmu, dia ajak orang ini adalah ilmu, sementara ilmunya itu bukan berdasarkan Al-Quran, atau ilmunya bukan berdasarkan hadis Rasulullah, hadisnya tidak sahih, maka subhanallah, nas'alallah, kita meminta kepada Allah keselamatan dari yang demikian. Nah, maka mengajak kepada Allah itu harus di atas ilmu, harus di atas ilmu. Karena orang yang mengajak kepada Allah tidak dengan ilmu, itu merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab